warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah arsalna rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ya. Kita ini baru hari ini ya offline ya, sebelumnya online mulu ya. Mengenai mata kuliah manajemen pemasaran syariah ya, ini sebetulnya merupakan ilmu yang ilmu yang agak baru ya, tapi dia sudah banyak ininya ya, namanya teori-teorinya ya. Sebagaimana mungkin pernah saya singgung juga, jadi gini ya, dalam mempelajari ilmu ini kan masih dalam sekup ekonomi syariah ya, pemasaran itu. Nah, dalam ekonomi syariah, ya, itu dia masuk dalam sekup itu muamalah ya. Nah, dalam muamalah itu dia masuk dalam sekup wilayah yang istilah itu fleksibel. Fleksibel itu maksudnya dia adanya perkembangan ya, dia adanya penambahan ya, pengurangan ya. Tapi ada satu hal yang harus diperhatikan ya dalam perkembangan itu, yaitu harus berdasarkan pada pemikiran yang Islamic knowledge ya, dalam pengetahuan yang Islamik ya, yang Islami ya. Nah, kalau teman-teman pernah baca bukunya Pak Dewarman Karim ya, Mikroekonomi Islam ya, beliau pernah membagi yang namanya pemikiran ekonomi Islam itu ada 3 ya, yaitu pemikirannya Muhammad Bakr Sadr, lalu pemikiran yang arus utama yang dikatakan sebagai mainstream. Ini istilah dari beliau ya, tapi mungkin nanti kita bisa ada istilah lain, tapi secara garis besar sama lah ya. Pokoknya ada tiga tiga golongan lah ya, kalau dibilang 3 mazhab atau mungkin 3 yang pasti secara garis besar ada 3 maksudnya ya. Dan yang ketiga ini adalah golongan yang dikatakan alternatif ya. Maksud alternatif di sini bukan pengobatan ya, alternatif bukan, tapi alternatif di sini adalah pemikiran yang dia itu moderat ya, tapi dia tidak ketinggalan dia bukan berarti dia tuh melanggar prinsip-prinsip syariah, enggak, justru dari moderatnya dia itu dia bisa menampilkan keislamannya juga gitu ya. Nah, ini yang ketiga. Nah, kalau yang kedua tadi tuh yang mainstream itu yang sering kita pelajari sebenarnya. Kayak misalkan kemarin tuh kita bahas tentang mix marketing gitu ya, teori pemasaran bauran pemasaran. Karena kita bingung atau mungkin orang juga bisa jadi ya, yang namanya ilmu barat itu kan sebenarnya setengahnya ilmu orang Islam ya. Jadi memang sejarahnya dulu itu sempat terjadi yang namanya tuh transisi ya, dari Islam ke barat ya. Mungkin memang ada beberapa ilmu yang dari barat itu masuk dari Islam itu masuk ke barat, dan itu diambil sebagian dan ditolak sebagian ya. Nah, bisa jadi ya, mungkin bisa jadi ya, yang namanya teori bauran pemasaran ini dia bisa jadi ada sebagian yang sesuai dengan Islam, tapi ada juga sebagian yang dia itu memang tidak sesuai sama sekali gitu ya, tidak bisa diterapkan gitu kan. Nah, untuk mengatasi hal itu maka dibutuhkan pemikiran-pemikiran baru sebenarnya, pemikiran-pemikiran baru, yaitu pemikiran yang memang benar-benar itu berawal dari seorang muslim ya, orang muslim yang memang dia mempunyai background ilmu yang kuat. Mungkin ini alternatif 3 ini ya. Nah, sebenarnya saya di sini ingin sedikit menyinggung tentang ini ya, tentang indeks makosid syariah ya, indeks makosid syariah dalam pemasaran. Nah, ini bagus juga ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman sering update ya tentang perkembangan ekonomi syariah, ini teman-teman akan
teori baru ya. Mungkin itu kalau dibilang sesuatu yang apa ya, dulunya itu sesuatu yang utopia ya, yang mustahil gitu. Tapi ternyata sekarang sudah mulai bermunculan ya. Nah, begitu pula dengan ini ya, manajemen pemasaran syariah ini. Nah, dalam manajemen pemasaran syariah ini kayak gimana sih gitu ya? Atau kayak tadi tuh yang saya bilang, dia dari teori baru pemasaran tinggal kasih embel-embel syariahnya aja gitu ya, mix marketing syariah gitu ya. Nah, apakah seperti itu gitu ya? Ataukah memang dia sesuatu yang memang benar-benar berbeda gitu ya? Yang mempunyai tolak ukur yang berbeda. Nah, contoh seperti analisa indeks makosid syariah, ya, seperti indeks makosid syariah yang dikembangkan oleh Muhammad Mustafa, ya. Nah, ini sesuatu yang apa ya? Itu sesuatu yang bagus gitu, yang bagus. Dan ini perlu apa ya? Perlu terus kasih masukan-masukan ya, teman-teman ya. Walaupun masih ada beberapa kekurangan-kekurangan ya. Begitu juga dalam manajemen pemasaran syariah ini juga membutuhkan pemikiran yang benar-benar berasal dari orang Islam. Jadi bukan tadi ya, bukan dari luar Islam lalu disyariatkan ya, disyahadatkan ya, lalu menjadi syariah ya. Itu mungkin bisa aja, tetapi kayaknya ada sesuatu yang akan menjadi problem ya. Contoh misalkan kalau ada suatu hal yang prinsip gitu ya, misalkan nih apa namanya, yang disitu misalkan dia ada transaksi yang mengandung riba gitu, misalkan ya dalam satu rumus gitu ya, dalam satu rumus dia ada yang mengandung riba atau interest ya, atau mengandung bunga ya. Nah, atau riba apa teman-teman? Riba apa itu riba? Rayuan iblis berujung azab ya. Nah, kalau bunga apa bunga? Bunga apa bunga? Bertambahnya uang neraka ganjaran Anda ya. Nah, misalkan ya, ini ada satu rumusan ya dari misalkan dari teori ekonomi konvensional atau kapitalis. Nah, misalkan ini ada ribanya atau ada variabel bunganya gitu. Ini contoh aja ya. Nah, lalu kita karena syariah nih, kita ganti gitu aja gitu ya. Statusnya kita ganti gitu aja tuh. Yang riba atau bunganya itu kita ganti jadi nisbah bagi hasil. Nah, itu nggak bisa kayak gitu teman-teman ya. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena bagi hasil dengan riba, bagi hasil dengan riba atau bunga, ya itu berbeda ya. Mungkin kalau teman-teman pernah belajar ilmu makro atau fikih muamalah ya, itu kan kelihatan bedanya. Atau produk tentang produk perbankan syariah ya, atau produk akad-akad syariah ya, itu beda. Bedanya ya kalau bunga itu kan dia dari pokoknya ya, jadi dia mengambil keuntungan dari pokok pinjaman, ya kan. Kalau bagi hasil kan dari hasilnya, gitu ya. Nah, jadi nggak bisa main ganti itu aja. Nah, begitu pula dalam apa namanya pemasaran syariah ini juga nggak bisa main asal ganti. Misalkan tuh mix marketing itu main kita jadiin mix marketing syariah gitu kan, bawa pemasaran syariah. Nah, apakah bisa seperti itu kan? Enggak ya. Yang pastinya butuh ada pemikiran baru. Contoh kayak analisa indeks nafas syariah yang mengenai Muhammad Mustafa ya. Jadi dia memang benar-benar apa namanya, dari sesuatu yang baru gitu, bukan sesuatu yang dari ilmu barat lalu disyariatkan atau disyahadatkan ya, terus menjadi syariah ya, bukan seperti itu. Nah, mudah-mudahan laptop saya bisa terbuka ya. Nah, contohnya ya, kalau teman-teman pernah sering mengikuti yang namanya tentang makosid syariah ya, ada yang pernah dengar makosid syariah? Pernah ya, minimal barusan yang dengar ya. Nah, makosid syariah itu sebenarnya adalah hasil ijtihad para ulama kita ya. Hasil pemikiran ijtihad itu jadi gini, kan sumber hukum kita itu kan Al-Quran, hadis ya. Lalu ada yang bilang yang ketiga itu kias.
Terus seringkali juga kias itu juga merupakan ijtihad atau istilah itu mengambil keputusan yang mana belum ada ya atau tidak disinggung dalam Al-Quran dan hadis, tapi dia masih tetap berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Ya. Contoh misalkan zakat ya. Di zaman Rasulullah zakat itu pakai apa? Pakai kurma ya kan? Kurma gandum ya. Lalu pindah ke Indonesia. Ya. Di Indonesia awalnya ya, jangan bilang sekarang udah ada ya. Indonesia awalnya itu nggak ada kurma ya, nggak ada gandum ya kan. Terus bagaimana kita menunaikan zakat? Apakah hukum zakat jadi batal? Enggak ya, nggak batal, itu malah jadi salah ya. Bukan seperti itu, justru yang terjadi adalah tetap diterapkan zakatnya itu ya, salah. Tetap diterapkan zakatnya itu, tapi menyesuaikan ya, itu menggunakan bahan pokok yang ada di wilayah itu gitu ya. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Hukumnya tetap dijalankan, tapi menyesuaikan ya dengan apa yang ada di wilayah itu ya. Nah, itu contohnya ya. Jadi ijtihad itu seperti itu. Jadi dia bukan menolak ya. Jadi ijtihad itu dia tetap menerima ya, tapi menyesuaikan ya. Dia tetap menerima tapi menyesuaikan. Nah, contohnya ini ya, maqasid syariah ini. Nah, maqasid syariah ini pernah saya sampaikan ya sebelumnya, yang 5 tujuan itu ya, melindungi agama ya, akal, jiwa, keturunan dan harta itu ya. Lalu bagaimana manajemen pemasaran ini ditinjau dari 5 itu? Yaitu salah satunya ya, salah satu dari maqasid syariah yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ya. Lalu ada lagi sebelumnya ya, maqasid syariah yang dikembangkan oleh Imam Asy-Syatibi ya. Lalu bagaimana manajemen pemasaran dilihat dari maqasid syariah Imam Asy-Syatibi ini ya. Dia tahu apa? Ada tahu nggak Imam Asy-Syatibi itu apa? Yang terkenal ya, banyak sebenarnya ya. Maqasid syariah itu banyak ya. Jadi tujuan syariat itu menurut para ulama salafus saleh kita itu ada beberapa, tapi yang terkenal itu saat ini Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syatibi dan Imam Abu Muhammad Abu Zahra ya. Nah, 3 itu yang terkenal ya. Nah, kalau yang Imam Asy-Syatibi ini kita mungkin udah tahu ya. Pertama apa tuh? Darurat ya. Nah, kan kita sering dengar ya darurat ya. Darurat nih gitu ya. Bahasa kita itu darurat ya. Darurat itu apa sih? Darurat itu yang sudah menyangkut keselamatan nyawa ya. Misalkan ya, saya nih lagi ceramah gitu ya, di depan misalkan calon-calon mu'alaf di sebuah hotel bintang 5 ya. Yang namanya calon mu'alaf tuh nggak tahu halal haram ya. Ketika saya ceramah itu di depan saya tuh khamar semua tuh disediain ya. Yang namanya ini kan belum ngerti ya kan. Wah, saya menggebu-gebu kan ceramahnya, ayo gitu. Saking semangat saya keselak ya. Saking semangatnya saya keselak. Saya tuh bisa mati tuh kalau misalkan saya nggak minum walaupun cuma seteguk aja. Jadi obatnya itu harus minum ya. Namanya keselaknya itu harus minum walaupun cuma seteguk ya. Nah, sedangkan di depan saya khamar semua ya. Nah, itu namanya darurat ya. Saya boleh tapi hanya untuk menyelamatkan nyawa saya aja gitu loh. Seteguk aja gitu, nyelamatin nyawa ya. Nah, itu namanya darurat ya. Jadi boleh tapi ketika hanya untuk menyelamatkan nyawa saja ya. Jangan ketagihan ya. Terbotol ya kan. Nah, akhirnya nggak jadi. Akhirnya yang terjadi bukannya mereka jadi mualaf, sayanya yang murtad ya. Iya. Nah, iya gara-gara itu kan. Nah, itu darurat ya. Daruriyah bahasa itu Imam Asy-Syatibi itu sesuatu yang sudah mengancam nyawa ya. Nah, bagaimana manajemen pemasaran ini ya? Ketika dia misalkan gimana nih ya? Misalkan teman-teman mungkin tahu ya, dalam dunia bisnis itu terkadang tidak seindah sentuhan mata ya. Dalam dunia bisnis itu
penuh dengan ini teman-teman, apalagi kalau bisnisnya itu bisnis level-level tinggi ya. Itu yang namanya suap ya, yang namanya ya minimal suap ya, riswah itu sesuatu yang biasa teman-teman ya. Nah ini terkadang ya, ini menjadi dilema ya, bagi seorang muslim ya, bagi seorang muslim yang ketika dia itu masuk dalam dunia bisnis ya, ketika dia memasarkan ya, itu luar biasa ya, ketika dia memasarkan bisnisnya itu yang namanya riswah itu, wah itu beredar ya, bahkan apa ya kalau dibilang itu sesuatu yang nyata gitu loh. Nah, saya sendiri ngalamin juga dulu ketika saya masih apa namanya sebelum menjadi dosen ya, bekerja di suatu perusahaan, dan itu benar-benar ada gitu. Bahkan kalau misalkan apa namanya kalau kita nggak melakukan itu gitu ya, bahasanya itu yang pasti bukan saya tapi mungkin bos saya gitu kan. Kalau kita nggak melakukan itu ya kesalin sama yang lain gitu loh ya, apa namanya akan tereliminasi gitulah ya, tereliminasi. Nah itu bagaimana tuh sudut pandangnya, apakah itu benar-benar darurat ya, ataukah itu memang apa ya, mungkin kita bisa apa namanya menghindar ya. Istilahnya itu kita pakai prinsipnya Abu Dzar Al-Ghifari ya. Tahu Abu Dzar Al-Ghifari tahu siapa? Sahabat Rasulullah ya. Sahabat Rasulullah SAW. Abu Dzar Al-Ghifari dia punya prinsip ya. Prinsipnya itu apa? Ini tentang tawakal sebenarnya. Prinsipnya itu seperti seekor burung, keluar dalam keadaan perut yang lapar dan pulang dalam keadaan perut yang kenyang. Jadi dia kalau punya uang ya, dia pasti nggak akan banyak-banyak. Dia pengen punya uang itu dia nggak akan punya banyak-banyak uang kan. Dia pastinya hanya untuk mencukupi kebutuhan dia satu hari itu aja gitu lah. Bagi dia tuh uang itu cukup untuk satu hari itu aja. Besoknya gimana? Biasanya tawakal sama Allah. Biasanya besok cari lagi. Saya bertawakal kepada Allah, saya cari lagi, saya dapat lagi. Benar sih, benar ya. Nah, apakah kita harus seperti itu zaman sekarang kan? Nah, bahkan Rasulullah SAW itu ya, ketika berpesan pada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar, apabila kamu berdua, kamu bertiga ya, masa bertiga ya, dan dari 3 orang itu kan biasanya kalau 3 orang ya dalam satu perjalanan itu wajib harus ada pemimpinnya ya. Kalau teman-teman berjalan bertiga nih, itu wajib harus ada satu pemimpinnya. Rasulullah, kalau misalkan kamu bertiga, kamu jangan jadi pemimpinnya gitu ya. Kalau misalkan kamu berdua, kamu juga jangan jadi pemimpinnya. Artinya apa? Di sini bukan berarti Abu Dzar itu nggak bisa jadi pemimpin, bukan. Atau bukan karena Abu Dzar itu tidak soleh, bukan. Abu Dzar Al-Ghifari sangat soleh ya. Bahkan luar biasa tawakalnya kan. Tapi ada satu yang tadi itu gitu ya, keimanan dia itu sangat tinggi ya. Abu Dzar Al-Ghifari ini keimanannya sangat tinggi. Terkadang seorang pemimpin itu dia harus bisa menyesuaikan dengan bawahannya gitu ya. Kan yang namanya orang kan nggak semuanya sama ya. Atau mungkin nih yang calon ibu-ibu sini kan, saya punya suami nih, tawakalnya tinggi banget nih suaminya ya kan. Misalkan nih suruh suaminya kerja gitu kan, Pak, ayo Pak atau apa, manggil Pak Abah ya, Bah, ayo Bah kerja Bah gitu kan, ayo udah kerja nih ya. Terus dapat duit misalkan sehari tuh sekarang berapa sih, 50.000 ya, 100 ya, 100.000 nih kasih ke istrinya kan, nih kan 100.000. Nah kok cuma 100.000? Nah, masa kaget, lo kan cuma 100.000 gitu kan. Udah 100.000 aja tawakal gitu kan. Pasti ibu-ibu pasti was-was nih, aduh besok gimana nih gitu kan. Cuma 100.000 cukup, bisa cukup lah ya buat besok lagi gitu kan, pasti pikirannya gitu ya. Nah itu kalau keimanan Abu Dzar Al-Ghifari itu udah lewat tuh ya. Ya besok Allah yang nentuin gitu kan. Sekarang segini dulu, tapi kan gak semua orang kayak gitu ya. Gak semua orang itu dia punya pemikiran seperti itu gitu kan. Nah ini juga bagaimana dengan pemasaran syariah nih, apakah pemasaran syariah itu seperti Abu Dzar Al-Ghifari gitu ya levelnya,
yang apa namanya udahlah nyantai aja, duduk aja, ya kan. Nanti juga ada orang yang datang, ya kan. Nanti akan ada orang yang apa namanya beli, gitu kan. Nah, pastikan itu sesuatu yang apa ya, itu pemikiran yang kurang ya, apa namanya, pasti butuh aja ikhtiar, dan ikhtiar itu juga bagaimana, ya. Nah, apakah nanti apalagi dalam dunia pemasaran, dalam bisnis ya, itu yang tadi ya, riswah ya, yang namanya goror ya, ketidakjelasan itu biasa tuh ya. Apalagi malah kadang-kadang disengaja ya, bikin gak jelas. Biar kenapa? Biar konsumennya datang nanya, kan? Kita udah nanya langsung hap, ya kan, ditangkap, ya kan? Nah, apakah yang seperti itu, ya kan? Dalam apa namanya pemasaran syariah ini, ya? Nah, ini kan harus diperhatikan tadi ya. Atau itu dalam level daruriyat, gitu ya? Daripada nggak ada yang beli, terus-terusan saya bangkrut, akhirnya menimbulkan apa namanya mudorot gitu ya, menimbulkan keburukan, akhirnya karyawannya kelaparan, akhirnya gara-gara kelaparan karyawannya banyak yang mencari pindah agama gitu ya, gara-gara apa namanya gajian gitu kan. Nah, apakah itu menjadi sesuatu yang daruriyat, ya kan? Nah, itu kan menjadi satu apa ya pertanyaan ya, yang harus lebih bisa dikaji lagi. Ya walaupun sebenarnya secara hitung-hitungan matematika ya, mungkin ya memang benar tidak ada istilahnya apa ya, biaya entertain gitu kan, biaya entertain seperti itu. Nah, itu kan menjadi pertanyaan lagi. Nah, lalu bagaimana dalam sudut pandang konsep syariahnya gitu ya, apakah dia daruriyat atau seperti apa gitu ya. Nah, itu ya daruriyat ya. Ya kalau yang level-level kecil itu ya, kalau level tinggi kan tadi ya riswah. Kalau level rendah itu biasanya apa, uang keamanan, ya kan, uang preman ya. Misalkan lagi buka toko nih, datang ya kan, uang keamanan bu. Nah, padahal dia petugas keamanan bukan, ya kan, tapi minta uang keamanan. Nah, itu kan juga merupakan salah satu riswah juga sebetulnya, tapi levelnya level rendah ya, level rendah itu. Nah, apakah itu masuk, misalkan nih kalau kita nggak bayar nih, ya kita nggak bayar, terus besok-besokannya dia bawa teman obrak-abrik toko kita, kan? Kita apa? Jadi nggak bisa jualan lagi. Nah, itu kan jadi suatu pertanyaan aja, apakah itu daruriyat atau enggak, ya kan? Nah, bukan masalah ada atau enggaknya ya. Yang namanya itu bisa aja diada-adain, tapi kan ini menyangkut halal dan haram ya, apalagi zaman sekarang ya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan, nanti di akhir zaman ya, di akhir zaman nanti pasti semua orang akan terkena riba sih, itu riba ya. Sahabat Rasul bilang riba ya, walaupun hanya debu-debunya saja. Ya. Artinya pasti akan kena ciptakan dosa semua. Ya. Nah, tadi daruriyat, ya, apakah itu daruriyat atau tidak? Wah, ini masih muter ya. Nah, tadi ya daruriyat. Nah, yang kedua ini Imam Syatibi mengatakan bahwa adalah hajiat. Hajiat ini seperti sekunder ya. Kalau bahasa ekonominya kan kebutuhan primer ya, sekunder atau tersier ya. Nah, yang sekunder ini dia penting tapi tidak sampai mengancam nyawa ya. Dia penting tapi tidak sampai membahayakan nyawa seseorang ya. Nah, bagaimana nih dalam memasarkan syariah ya? Memasarkan secara syariah ini, dia itu apa nih yang kira-kira dia penting ya, tapi tidak sampai membuat perusahaannya itu tutup gitu ya. Dia tidak sampai membuat perusahaannya itu menjadi bangkrut. Ya. Jadi pilihan, satu pilihan, choice kan. Kalau yang primer tadi kan, kalau yang daruriyat tadi itu kan dia bukan pilihan tapi wajib ya, satu fardu ain kan, harus diambil gitu kan. Kalau enggak dia bisa meninggal, bisa mati kan. Dia bisa mati. Nah, kayak tadi itu kan lagi ceramah ya, sholat ya. Depannya yang ada cuma ada khamr aja ya. Gak ada minuman lain ya. Kalau Fanta, Coca-Cola itu masih mending lah ya. Ini khamr semua nih ya, alkohol semua. Nah, itu kan harus
harus apa? Walaupun cuma seteguk gitu kan, harus diambil gitu kan, hanya untuk mengamankan nyawa. Nah, ini bagaimana dalam memasarkan yang dipenuhi dengan riswah ya. Karena kan riswah itu teman-teman jangan ini ya, apa namanya? Riswah itu bukan cuma tadi ya, yang level-level atas. Tadi level bawah pun riswah juga banyak ya kan. Seperti uang keamanan yang gak jelas itu kan, uang preman ya. Nah, itu riswah juga tuh sebetulnya. Nah, itu bagaimana tuh ya? Mau nggak mau kan kita harus bayar juga kan. Bukan masalah nggak ada uang atau ada uangnya ya, tapi masalahnya ini udah menggurita gitu ya, sudah mendarah daging gitu kan, sesuatu yang apa yang salah ini ya, uang riswah. Nah, ini bagaimana nih, apakah ini daruriyat ataukah ini baru hajiat ya? Apakah ini baru level 2 aja, choice saja, pilihan gitu. Nah, ini ya apa namanya harus kita pelajari. Dan juga kita harus tahu juga ya, ternyata ada ya kaidah-kaidah fikih ya. Kaidah-kaidah fikih. Nah, teman-teman udah belajar fikih muamalah belum? Udah. Kaidah-kaidah fikih ada berapa? Belajar nggak? Nah, itu kaidah-kaidah fikih juga bagus tuh, ada 99. Jadi dalam kitab apa namanya? Al-Majalah Al-Adiliyah, peninggalan yang terakhir ya, muamalah yang terakhir itu, kitab muamalah terakhir itu dari Khilafah Turki Utsmani ya, itu Al-Amalah Al-Adiliyah itu ada 99 kaidah fikih ya, 99 kaidah fikih. Nah, salah satunya itu ya, saya mungkin hanya sampaikan secara bahasa Indonesianya aja ya, yaitu kaidah fikih itu ada namanya ketika keadaan menyempit maka hukum meluas. Ketika keadaan meluas maka hukum menyempit. Nah, ini kaidah fikih ya. Tahu artinya apa? Ketika keadaan menyempit maka hukum meluas. Ketika keadaan meluas maka hukum menyempit. Maksudnya ketika keadaan menyempit itu maksudnya masyarakat umat ketika itu belum paham tentang ilmu syariat ya, belum paham tentang ilmu agama. Maka kita tidak boleh terlalu mengkang ya. Kita tidak boleh terlalu istilahnya tuh kaku ya. Ya, mungkin ada beberapa hal ya, yang mungkin istilahnya nih turunin level gitu ya, turunin level. Nah, misalnya tadi pemasaran. Ini di suatu kondisi masyarakat yang penuh dengan riswah, gitu ya. Ini misalkan kita nggak ada pilihan lain nih, misalkan kita nggak punya akses ke aparat keamanan, kita nggak punya yang namanya aparat keamanan juga kan biasa terbatas ya. Mungkin dia bisa nolong kita di jam-jam kantor, ya kan. Tapi bagaimana ketika mereka itu melakukan istilahnya mengganggu kita di luar jam kantor? Jadi misalkan toko kita dirusak misalkan jam 12 malam, gara-gara kita nggak bayar 5.000 ya, nggak bayar uang 5.000 misalkan per minggu, yang dalam kategori itu uang keamanan ya, apa namanya, gara-gara kita nggak bayar uang 5.000 per minggu ya, toko kita dirusak ya kan. Nah, toko kita dirusak, nah itu kan istilahnya apa tuh? Kita kan bukan berarti uang 5.000 per minggu bisa aja kan ada ya kan. Tapi kan di sini masuk bukan ada nggak ada, tapi tadi itu ya halal apa enggak gitu kan. Nah, yang jadi pernyataan itu ya kan, ini kan keadaan ini masyarakat ketika itu memang kondisinya menyempit, nggak paham kan. Di masyarakat yang apa namanya, pemahaman agamanya kurang. Nah, kita nggak boleh juga langsung bilang ke misalnya preman itu gitu ya, Mas, haram ini Mas, nggak boleh nih, kita ceramahin tuh. Wah, dia bukannya sadar, malah tambah kesel ya kan, malah tambah marah. Kenapa? Karena yang dibutuhin dia itu uang ya kan, bukan ceramah ya kan. Yang dia butuhin itu adalah uang, bukan ceramah. Nah, maka ya mau nggak mau mungkin ya kita kasih dulu tuh ya. Nah, kita itu mungkin anggap ini memang kondisinya lagi kondisi menyempit ya, maka ya udah nggak apa-apa, kasih aja dulu gitu kan, kita kasih dulu. Tapi lambat laun ya, nah ini harus dinaikin nih level nih ya, cara-cara pemasarannya itu ya, yang tadinya ada uang
ini harusnya kita ini perlahan-lahan kita benahin ya. Yang namanya uang sogokan itu haram, ya kan? Yang namanya uang keamanan dan tanda petik itu nggak boleh ya. Nah, sembari makanya tuh terkadang kita itu kalau melakukan pengabdian ya, itu jangan cuma ceramah ya, tapi juga kalau bisa ada yang ditenteng gitu ya, bukan sampah bukan ya, tapi sembako, nasi box ya, terus apa gitu ya, itu kan istilahnya mereka beda lah pokoknya ya. Kalau misalkan kita melakukan santunan ya, itu biasa beda teman-teman ya. Kalau kita ngomong itu biasanya mereka lebih dengar ya kan, dibandingin dengan cuma ngomong doang gitu kan. Misalnya kita ngasih penyuluhan di mana gitu ya, terus habis penyuluhan udah tuh close itu aja biasanya, ya besok nggak usah datang lah gitu. Karena ada bisnis kayak gitu. Siapa sih pembicara, siapa sih? Hasbi. Ada ininya ya? Nggak ada, nggak salah, nggak usah datang kan. Nah besok saya misalnya bikin lagi tuh penyuluhan, nggak ada yang datang, yakin? Nggak pasti mungkin yang datang yang cuma beberapa orang ya. Tapi pasti yang ini banyak yang datang. Tapi lain kalau misalkan habis acara itu bagi-bagi sembako. Nah, bagi-bagi nasi box saya minimal ya. Pasti besokannya ditantain tuh. Siapa yang Hasbi? Oh, boleh tuh. Ada sembakonya. Nah, pasti datang lagi ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Memang kalau istilahnya itu memang dalam pemasaran itu memang butuh yang namanya itu kalau sekarang istilah itu CSR ya. Butuh yang CSR, dan bahkan biaya pemasaran ini juga masuk dalam ini ya, dalam maqasid syariahnya nanti ya, yang dikembangkan oleh Abu Zahro ya, Imam Muhammad Abu Zahro. Itu nanti dalam kategori pendidikan, yaitu ada namanya pemasaran. Jadi pemasaran itu masuk kategori pendidikan ya. Jadi yang namanya memasarkan itu harus ada unsur pendidikannya. Nah, itu yang nanti dikembangkan oleh Imam Muhammad Abu Zahro ya. Nah, ini kita masih masukin Nusa TV ya, Nusa TV tentang hajiat tadi ya. Nah, jadi hajat itu tadi sesuatu yang penting tapi tidak sampai mengancam ya. Tidak sampai mengancam keselamatan. Nah, ini sebenarnya tadi ya, riswah tadi. Kalau misalkan tadi tuh ya, kondisinya misalkan masyarakat udah mulai paham tuh ya, masyarakat udah mulai pada mengerti tentang ilmu syariat ya, tentang ilmu agama. Nah, mulai paham, oh ternyata nggak boleh riswah itu nggak boleh ya, sogok itu nggak boleh. Nah, itu mungkin yang tadinya dia masuk daruriyat ya, itu bisa turun ke hajiat ya. Bisa turun ya, karena masyarakatnya sudah mulai paham, sudah mulai teredukasi, dan itu juga pasti biasanya seiringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut gitu ya. Memang terkadang kesejahteraan itu ya itu bisa menyebabkan seorang itu beda gitu ya, karena ada hadisnya juga ya. Kefakiran itu sangat dekat dengan kekufuran ya. Kefakiran dekat dengan kekufuran, itu ada hadisnya ya. Jadi memang kesejahteraan dengan tidak kesejahteraan ya, kemiskinan itu akan ini ya, berpengaruh gitu ya terhadap pelaksanaan ilmu agama ya, dalam melaksanakan ilmu agama. Nah, tadi ya dalam pemasaran tadi ketika uang riswah itu sebagai tadi yang sampai mengancam, sekarang udah enggak ya kan. Yang tadi levelnya daruriyat harus ditunaikan, kalau enggak nanti toko kita bisa hancur ya. Nah, ketika masyarakat sudah mulai paham agama, tadi hukumnya masyarakatnya sudah meluas, maksudnya sudah mulai paham ya, maka hukum akan kembali menyempit ya. Hukum akan kembali menyempit. Maksudnya hukum menyempit itu hukum kembali diketatkan ya. Hukum kembali dibuat kaku. Nah, itu salah satu kaidah fikih ya. Nah, itu ada tuh dalam 99 kaidah fikih ya. Dalam fikih muamalah.
Banyak sebenarnya, seperti apa, meninggalkan mudorot itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Ya. Meninggalkan mudorot itu lebih penting daripada mengambil manfaat. Contoh apa? Contoh kemarin ya, ketika masa COVID ya. Nah, kita melakukan perkuliahan secara online. Nah, perkuliahan secara online ya, itu secara manfaat ya, mungkin bagi bukan sebagian orang, semua orang pasti menganggap aduh manfaatnya menurun kan dalam apa namanya pembelajaran ya, dalam sekolah kuliah. Yang namanya metode offline itu memang metode yang paling bagus ya. Kenapa? Karena secara Islamnya, terutama dari secara Islamnya itu adanya apa ya, kalau dibilang itu suatu yang apa ya, bukan cuma transfer of knowledge ya, tapi adanya plusnya lah banyak ya, plusnya itu banyak secara offline. Tapi ketika ada masa pandemi kemarin ya, manfaat tadi itu bisa kita tinggalkan. Kenapa? Karena tadi ya, kaidah fikihnya itu meninggalkan mudorot itu lebih penting daripada mengambil manfaat. Nah, mudorotnya apa? Kalau misalnya secara offline, virus akan menyebar, kan? Virus akan apa namanya, kemana-mana, gitu ya. Nah, maka kaidah fikihnya tadi tuh ya, meninggalkan mudorot itu lebih penting daripada mengambil manfaat. Nah, terus tadi nih kalau dalam pemasaran bagaimana nih? Nah, tadi tuh ya, risuah tadi secara halal haram pasti itu haram, ya. Risuah itu pasti haram. Tapi gara-gara kita terlalu kaku, ya kan? Akhirnya apa? Tadi ya, toko kita besoknya udah gak ada wujudnya lagi, ya, udah berantakan. Nah, itu kan istilahnya kita ingin meninggalkan mudarat kan, risuah. Tapi kita nggak dapat manfaat juga, gitu. Kita nggak bisa dapat manfaat. Nah, itu berarti ya mau nggak mau ya mungkin saat itu ya kita harus sisihkan juga, ya sisihkan juga tuh, ya. Tapi dalam hati kita harus berusaha nih bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya, biar yang namanya tindakan-tindakan negatif tadi itu tidak terus berulang. Ya. Nah, ini kan yang menjadi masalah ini kan ketika masyarakatnya memang di bawah garis kemiskinan, ya, terus akan muncul tuh ya, kalau masyarakat bukan miskin itu kan muncul tuh berbagai macam apa namanya tindakan yang melanggar syariat, melanggar agama itu pasti akan muncul, ya, secara otomatis deh, ya. Ini udah aja kan ya contohnya. Wah, mati lagi nih ya. Kita buka aja dulu bentar ya. Oke lah, kita tunggu sebentar aja. Setidaknya satu aja aja ya, kita lewatkan ya.
Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Hari kali udah satu azan udah tertutup. Nah ini tentang makro syariah ini ya. Sudah saya bahas ini ya tentang makro syariah konsepnya ya. Nah yang ingin saya sedikit bahas di sini adalah tentang implementasinya ya. Ini juga sudah saya jelaskan sebenarnya tadi ya. Nah, walaupun sebenarnya dalam industri keuangan, tapi sebenarnya dia bisa untuk seluruh lini bisnis syariah ya. Nah, bisnis syariah, jadi bukan hanya industri keuangan syariah saja. Ya apapun itu, hotel syariah, ya terus pariwisata syariah, ya kan? Yang namanya ekonomi syariah itu bukan bicara mengenai lembaga keuangan, tapi juga tentang seluruh lini bisnis ya, dan bagaimana cara memasarkannya ya. Nah itu kan harus jadi ini juga ya, pemikiran kita juga. Jangan sampai ya sebuah instansi bisnis syariah gitu ya, itu yang jadi pelayan-pelayannya itu mohon maaf nih ya 11-12 sama yang dangdutan gitu kan, sama baju dangdutan ya kan ya. Nah itu kan harusnya beda gitu ya. Jadi bagaimana secara pakaiannya pun juga harus beda gitu lah ya. Walaupun ya memang sih ya awal-awalnya bisa jadi ada yang bongkar pasang gitu ya, masuk ke perusahaannya mentang-mentang perusahaan syariah, pakai yang perempuannya terutama yang kelihatan ya pakai kerudungan gitu kan. Yang laki-laki kan nggak pakai kerudungan kan. Nah biasanya yang perempuan ya masuk perusahaan biasa pakai kerudungan tuh ya kan, pakai jilbab rapi ya. Dia tuh keluar perusahaannya kan buka semuanya ya. Nah kan walaupun awal-awal memang pernah terjadi kayak gitu ya, itu biasanya, tapi lambat laun ya ketika diiringi dengan edukasi ya, dengan pengarahan, penyuluhan kepada karyawan ya, peningkatan kualitas karyawan, kesadaran itu pasti akan meningkat. Oh berarti saya nggak boleh nih bongkar pasang ya kan, iya langsung perusahaannya rapi tuh ya, kayak kerudungan, jilbab rapi ya, begitu keluar dari perusahaannya udah gitu. Jadi kayak ceritanya itu ya almarhum Zainuddin MZ ya. Jadi ada orang bule nih datang ke Indonesia dulu banget tahun 90-an lah ya. Kalau sekarang sih udah alhamdulillah sekarang tuh yang namanya pakai kerudungan jilbab kayak ini udah banyak ya. Tapi tahun 90 itu yang namanya pakai kerudungan itu biasanya kemungkinannya dua tuh. Kalau nggak lulusan pesantren, kalau nggak dia pernah naik haji ya. Kalau nggak itu udah ya. Dulu tuh gitu ya. Nah palingan kalau yang perempuan pakai kerudungan paling di mana? Terus kalau biasanya di mana? Dalam masjid ya. Biasanya dalam masjid udah, kalau masjid udah beda lagi ya. Ceritanya almarhum Zainuddin MZ ya. Jadi ada orang bule di Indonesia masuk ke masjid Istiqlal. Nah, kata orang bule, Masya Allah ya kan, ini mualaf nih boleh. Masya Allah, kenapa? Kata Indonesia kenapa? Kata gaibnya ya. Kenapa? Di Indonesia ini banyak malaikatnya ya. Masya Allah Akbar, kaget tuh bule. Begitu keluar masjid, dia hanya lagi, kaget lagi. Masya Allah Akbar, kenapa? Di Indonesia ini ternyata banyak juga setannya. Nah, kata si gadnya, Pak, itu yang tadi di dalam. Sama kayaknya tuh bule kan, Masya Allah Akbar, kenapa lagi? Di Indonesia ini ternyata dari malaikat jadi setan. Ya, tapi itu dulu ya. Kalau sekarang sih ya udah banyak yang pakai kerudungan kan, sekarang alhamdulillah ya. Ini luar biasa ya, Indonesia itu masif juga ya. Alhamdulillah pergerakan dakwah itu masif ya. Jadi yang namanya perlu pakai kerudungan, pakai jilbab ya, itu menjadi sesuatu yang udah umum lah ya. Bahkan sekarang itu kalau perempuan ya, yang muslimah kalau nggak pakai kerudungan, kadang-kadang sekarang tuh udah malu sendiri kan. Karena tuh yang alhamdulillah begitu ya. Udah saya tuh, saya malu nih kan, buka aurat ya. Kalau dulu tuh ya, itu malah sebaliknya ya. Biasanya yang minder itu yang awal-awal, yang imannya belum kuat-kuat banget, kayak kerudungan. Biasanya ada aja tuh ya, yang godain, ngucapin salam lah, assalamualaikum neng, ya kan. Nah, kayak gitu tuh ya dulu ya. Tapi dulu saya nggak kayak gitu ya, dulu masih kecil ya.
Nah, saya langsung nggak mungkin kan godain orang kan, saya lakuin orang. Nah, itu ya. Jadi apa namanya dari sisi pakaian ya. Dari sisi pakaian itu harus beda ya. Yang namanya sebuah instansi perusahaan syariah ya, apalagi dalam memasarkan ya. Ini kadang-kadang dunia pemasaran ini luar biasa ya. Dunia pemasaran ini kenapa luar biasa ya? Itu biasanya perempuan yang selalu jadi korban ya. Apalagi yang bukan perusahaan syariah ya. Apalagi yang bukan perusahaan syariah itu udah banyak tuh kisah-kisahnya tuh ya. Dengar-dengarnya tuh ada aja tuh ceritanya. Apalagi mohon maaf ya, kalau dia itu jualannya memang jualan barang yang terkategori haram, misalnya pokok ya. Ah tuh udah deh tuh apa namanya, banyaklah cerita-cerita pemasaran rokok banyak perempuan-perempuan ini ya. Jangan deh pokoknya kalau mau ini, pertama rokok itu haram ya. Yang kedua, ini udah banyak kasusnya nih ya. Kalau masalah rokok terutama yang pertama yang perempuan nih ya, itu kasusnya udah banyak banget ya. Kasus-kasusnya itu udah banyak banget. Dengan jangan ya. Karena udah banyak nih perusahaan-perusahaan syariah ya, hotel syariah itu sekarang udah banyak. Ya kalau misalnya teman-teman nih yang perempuan terutama ya, itu misalnya pengen masuk dunia marketing, udah mendingan masuk perusahaan syariah aja ya. Kenapa? Karena insya Allah lebih terjaga dibandingkan perusahaan-perusahaan yang syaripah ya, yang apa namanya, yang tidak syariah ya. Karena banyak kasusnya tuh ya, banyak kasusnya. Apa namanya, kalau yang besar tuh udah lewatin aja ya. Yang aja apa? Syariah tidak syariah gitu ya. Nah, ini tentang makosid syariah ya, indeks makosid syariah. Ini dari teori makosid syariahnya Imam Abu Zahro atau Imam Muhammad Abu Zahro ya. Beliau meninggal ya, wafat pada tahun 1974. Masih terkategori baru ya. Baru lah ya, dalam ilmu pengetahuan itu biasanya 100 tahun terakhir itu terkategori baru ya. Kalau misalnya sampai 500 tahun yang lalu itu baru tuh lama ya. Tapi kalau baru 100 tahun itu biasanya masih terkategori baru. Dan memang Imam Muhammad Abu Zahro ini beliau hidup di saat sudah mulai ada perkembangan muamalah ya, seperti adanya bank syariah ya. Di situ beliau sudah merasakan ada ya. Dan karena itulah jadi rumusan-rumusan tentang makosid syariah yang banyak dikembangkan itu adalah dari rumusannya makosid syariahnya Imam Muhammad Abu Zahro, yaitu 3 hal ya, yang beliau katakan bahwa tujuan syariat itu ada 3 hal, yaitu pendidikan, keadilan, dan kemaslahatan ya. Nah, dari 3 hal ini dikembangkan lagi teorinya oleh Muhammad Mustafa ya. Nah, ini bisa digunakan untuk mengukur ya, apa namanya, kinerja perusahaan-perusahaan syariah. Dan juga salah satunya ini ada biaya pemasaran. Nah, biaya pemasaran ini dimasuk ke kategori dalam pendidikan. Artinya apa? Jadi dalam memasarkan suatu barang itu harus ada edukasinya ya. Apakah itu pada saat di training cara memasarkannya atau penyampaian barang yang akan dijualnya ya. Nah, jadi dalam apa teori yang dikembangkan oleh Muhammad Mustafa ini ya. Nah, ini dalam education individual ya. Nah, ini publicity expense, yaitu biaya memasarkan ya, berbanding dengan total biaya. Nah, ini masuk dalam masuk dalam indikator ya. Jadi biaya pemasaran itu masuk dalam indikator pendidikan juga. Nah, jadi pendidikan dan pemasaran itu nggak bisa dipisahkan ya. Bahkan pemasaran ini dia bagian dari pendidikan. Nah, pemasaran ini dia bagian dari pendidikan. Contoh yang paling nyata apa? Yang paling nyata itu adalah sekarang ya. Saya ini kan sekarang sedang ini ya, kalau bisa dikatakan sedang mendidik teman-teman kan. Tapi kan di sisi lain saya juga memasarkan apa? Memasarkan ilmu manajemen pemasaran syariah, ya kan?
Nah, jadi pendidikan dan pemasaran itu dia menjadi sesuatu yang tidak bisa terpisahkan, ya. Yang nggak akan bisa kita mendidik seseorang kalau kita tidak memasarkan, kan? Masa kita mau diem-dieman, kan? Aliran kebatinan gitu. Udah paham, udah pulang, kan? Ya, nah, kan kayak gitu juga kan? Pasti saya akan ngomong kayak sekarang kan? Saya akan menyampaikan yang pentingnya apa pemasaran secara syariah, itu seperti apa, kan? Nah itu kan salah satu yang itu saya mendidik, salah satunya juga saya memasarkan, kan? Nah, ya. Jadi dalam memasarkan itu kita juga harus ada nilai-nilai edukasi, tentunya. Dalam memasarkan juga kita harus ada nilai-nilai mendidik, gitu ya. Bukan membodohi, bukan membohongi, ya, bukan menipu, ya kan? Atau istilahnya tuh talaki rukban, ya, kalau bahasa fikih muamalah itu talaki rukban tuh. Jadi kalau talaki rukban tuh banyaknya tuh di online, ya. Di gambarnya bagus, tapi begitu dikirim jelek, ya. Itu namanya talaki rukban. Ya, jadi dia menutup cacat atau istilahnya menampilkan yang bagusnya, gitu ya. Tapi dia tidak memberikan rincian kebutuhannya. Nah itu ya dalam indeks promosi syariah ini biaya publicity, ya, mempublish itu apa sih? Menampilkan, memasarkan, ya, itu adalah bagian dari indikator pendidikan, ya. Dari indikator pendidikan. Nah, artinya dalam pendidikan itu juga harus dipasarkan. Nah, tapi dalam pemasaran syariah secara globalnya pun juga harus ada tiganya juga, ya. Walaupun dia bagian pendidikan, tapi dia juga harus ada nilai-nilai yang lain, itu nilai adil, ya. Adil itu dia harus bisa memposisikan sesuai dengan porsi dia. Tidak memasarkan itu jangan sampai berbohong, ya. Jangan sampai menjelek-jelekan produk pesaing yang di luar dari pengetahuan kita, ya. Bahkan biasanya seorang marketer yang profesional itu ketika ada konsumennya yang kecewa dengan produk yang lain, itu biasanya dia nggak ngompor gitu, nggak jadi kompor gitu kan. Ini ada konsumen kecewa nih, datang gitu kan, ini kemarin jelek banget tuh. Kita sebagai marketer yang profesional itu jangan jadi kompor, ya, panasin terus, jangan. Justru malah kita redakan, ya. Dan kita bilang insya Allah kita di sini tidak seperti itu, gitu, ya. Jangan terus dikipas-kipas, ya kan. Yang meledak sekalian. Nah, justru malah itu nggak bagus, ya. Karena itu harus adil. Tapi kalau adil di sini ini bukan kalau ini kan dia tolak ukurnya perbankan syariah, ya, keuangan syariah palingnya. Nah ini nanti akan ada indeks yang baru, ya, yang sesuai dengan perusahaan masing-masing, ya. Nah dan juga ada kemaslahatan, ada kemanfaatan, ya. Nah, saya rasa ketika pemasaran itu beriringan dengan pendidikan, ya, pasti yang namanya kemaslahatan itu pasti akan terwujud dengan sendirinya, ya. Ketika kita memasarkan suatu barang itu mengandung nilai manfaat yang tinggi, pasti itu akan muncul, ya. Ketika kita menyampaikannya pun juga dengan baik, ya, dengan benar, itu pun juga pasti akan ada kemaslahatan, ya. Pasti akan ada manfaat, kan? Karena dalam suatu hadis dikatakan khairun nas anfa'un nas, ya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, ya. Bahkan di salah satu perusahaan pendidikan, ya, di Jakarta sana ada yang punya prinsip ini, kebahagiaan, kesuksesan kita itu terletak pada kebahagiaan orang lain, ya. Jadi kita tuh nggak sukses kalau orang lain tuh belum bahagia. Nah itu kan bagus banget, ya kan. Luar biasa banget, ya. Kesuksesan kita itu ada pada kebahagiaan orang lain. Jadi kalau mau sukses, bahagiain dulu orang lain, ya. Nah itu baru namanya sukses. Nah itu, ya, prinsip dari khairun nas anfa'un nas, ya, dalam memasarkan. Itu juga harus ada, ya, memasarkan itu sebenarnya dalam, ya.
Karena masyarakat ini kan dia ya walaupun secara online sekalipun ya pasti yang akan menjadi apa namanya yang menjadi tolak ukurnya lagi-lagi atas sama manusia ya. Walaupun sekarang mulai ada apa suara-suara robot ya, tapi itu kayaknya nggak ngena gitu, dibandingkan dengan ketika dia tuh langsung bertemu ya kan, langsung berjumpa ya kan, beda tuh ya. Misalkan nih udah pakai suara Google aja gitu ya, atau pakai suara, kalau dulu tuh ada tuh di Telkomsel tuh namanya Veronica, tau nggak? Zaman dulu tuh ada namanya Veronica. Veronica itu apa? Kalau lagi telepon terus nggak diangkat, itu biasanya dari Telkom itu langsung masuk. Nah, namanya Veronica. Dan makanya suka ada yang godain nih kan? Malah saya telepon kamu kok yang angkat Veronica sih? Nah, ada tuh dari operator ya, dari Telkomselnya, bukan dianya ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman ya, dalam pembahasan syariah ini sebenarnya memang banyak ya, banyak hal yang apa namanya dibahas ya, disinggung ya, dan ini merupakan suatu apa ya, ilmu yang baru berkembang ya, pembahasan syariah. Nah, mungkin sudah hampir 1 jam ya sebenarnya. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang pembahasan syariah? Ada yang mau ditanyakan? Kalau bukunya sebenarnya banyak teman-teman ya. Buku tentang pembahasan syariah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada, mungkin sampai sini dulu. Insya Allah mudah-mudahan Selasa depan masih ada ya. Insya Allah mudah-mudahan Selasa depan kita offline lagi ya. Dan absennya jangan lupa ya, ini yang ini sebelum UTS nih ya. Yang sebelum UTS ini yang tak ada, ini tulis tangan aja deh di bawahnya. Kok dikit banget sih? Kadang-kadang suka error gitu. Ini yang karyawan? Bukan. Udahlah, tulis tangan aja deh di bawahnya. Di kertas ada kali Pak? Di baliknya aja tuh, di baliknya. Iya. Oh, itunya balik sama yang kayak stopnya. Ketukar ya? Iya, kan? tukar dulu aja. Tukar dulu aja. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup membaca hamdalah alhamdulillah alamin. Dan doa subhanallahumma wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.